Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, ini informasi yang benar-benar mengejutkan dan tentu saja ini menggemparkan bagi negeri ini. Informasinya tentang bakal banyak nanti setelah 200 hari Presiden Prabowo berkuasa, orang-orang Jokowi masuk penjara. Tentu saja yang paling berpotensi masuk penjara orang-orang Jokowi yang sekarang ada di kabinetnya Prabowo. Ini tentu saja mengejutkan sekali. Dan tentu saja ini membuat mata kita sebagai rakyat biasa jadi terbuka, jadi terbelalak. Ada apa 200 ini? hari nanti kita akan lihat akan banyak orang-orang Jokowi yang kemungkinan masuk penjara, termasuk di hari ini. Tersangka dulu lah. Oh iya, kan sudah diperiksa dan segala macam. Kita akan lihat nanti. Jangan-jangan itu tadi mengadu. Ini kan juga memperburuk situasi di pemerintahan. Oh, ada loyalis ganda. Loyalitasnya kepada presiden yang lama. Kesempatan menurut saya pada Prabowo. Lebih baik nonaktifkan dia. Atau jangan tanggung-tanggung. Reshuffle. Anda tadi bicara survei, Bu. Dari 10 menteri yang kemudian dinilai buruk, rata-rata memang orang-orang lingkaran dari Presiden Jokowi. Ya, ya. Manajemen komunikasi publiknya buruk, Bu. Bisa dilihat. Jangan-jangan seperti Bung Indra, jangan-jangan nangis itu. Budi Ari mengadu kepada Jokowi kan. Ya, kalau saya sih bacanya akun-akun anonim. Tapi akun-akun anonim ada dua kategori bagi saya. Ada akun anonim yang benar-benar buzzer, ada akun anonim itu benar-benar intel. Iya, Saya harus membaca dulu. Apa mereka menyampaikan informasi atau sebaliknya. Iya. Tetapi apa artinya dengan Jokowi tetap menjadi sentrum di sisi lain? Itu abang melihat dalam 100 hari apakah makin naik ininya pamornya atau menurun? Saya kira dengan sendirinya secara alamiah itu akan turun, Bu. Karena akan turun, maka dia bikin aktivitas-aktivitas terus. Misalnya touring, sepeda motor dan segala macam. Dan nggak main-main ya? Ya. Sepeda motor yang dipakai juga nggak main-main. Iya. Mahal ya? Ya. Dan yang touring juga kelompoknya dari banyak juga. Coba. Dari Jakarta katanya. Ya. Contoh Pak Harto begitu selesai, udah. Presiden Soekarno, kurang besar apa? Selesai. Presiden Soeharto, Habibie juga sekalipun. Pak Harto paling mancing ya? Ya, seperti itu. Yang dulu SBY juga melukis, ya? nyanyi, begitu-gitu kan? Tidak mengumpulkan massa. Ya. Ini kan mengumpulkan massa. Nah, menurut saya, ini juga tanda-tanda Jokowi akan terus melawan, Bu. Melawan? Merawat dan melawan? Iya. Karena ada ambisi. Ambisinya adalah menjadikan anaknya yang tidak layak itu untuk jadi presiden. Ini harus kita tentang, Bu. Silahkan kalau lewat jalur yang baik. Sekarang partai politik siapa yang mau? Golkar. Yang katanya MKGR, enggak tuh. Enggak. Kosgoro, enggak juga itu. Ya. Sampai mau. sejauh ini belum. Iya. Saya kira situasi tidak mungkin. Jadi ya orang kalau mau menjadi presiden, ya harus masuk partai politik. Lewat jalur partai politik tidak. Karena didukung oleh satu partai politik atau gabungan partai politik. Jadi betul-betul menurut saya secara komunikasi politik Gibran lemah. Nggak kuat.
upaya menaikkan citra model bapaknya lewat program-program populis, ini juga orang sudah hafal. Gaya lo pencitraan doang. Kan sama dengan lapor Mas Wapres. Sekarang udah nggak ada lagi. Gitu. Gak mungkin lah. Ini begini, kalau kita lihat ke depannya, Iya. kalau kita baca nih gerakan Pak Joko Widodo, ada sekitar 80 lebih dari calon-calon kepala daerah yang dia endorse itu terpilih, termasuk termasuk Ya. Bobby ya. Iya. Bisakah misalnya 80 kepala daerah ini menjadi vehicle, menjadi kendaraan untuk mengaktifasi kehadiran Gibran yang banyak di daerah itu? Gibran banyak nanti ke Sumatera Utara. Gibran banyak ikut kegiatan di Jawa Tengah yang dimenangkan oleh siapa? Oleh sosok yang didukung oleh Jokowi gitu. Dan Gibran juga hadir sebagai wakil presiden di area kepala-kepala daerah yang didukung oleh atau di-endorse sama Pak Joko Widodo. Begini Bung, salah satu program yang kemarin muncul, bagaimana Presiden Prabowo memangkas anggaran sampai tingkat pemerintahan daerah. Ya. Kalau ini juga dipangkasi semua, Kementerian Luar Negeri pun jadi seperti Kementerian Dalam Negeri kan? Mau bikin program keluar nggak bisa. Apalagi yang dilakukan di pemerintahan desa atau pemerintahan daerah maksud saya. Sulit juga bergerak. Nah, jadi ketika kemarin yang di-endorse oleh Jokowi menang, karena memang Bung, saat itu pada saat pendaftaran Jokowi masih jadi presiden. Pengaruh Jokowi masih kuat. Tapi begitu Jokowi sudah tidak jadi presiden, saya kira akan berubah tuannya. Tuannya menjadi tuan Presiden Prabowo, bukan tuan Jokowi lagi. Telah dapat kita saksikan, kita dengarkan dengan jelas penyampaian seorang pengamat politik, Slamet Ginting. Dan ini tentu layak kita percaya. Dia bicara bukan asal bicara, tetapi dengan ilmunya dan dengan analisanya yang tajam untuk memperkuat argumentasi yang disampaikan oleh Slamet Ginting ini. Mari kita saksikan tayangan berikut. Kalau ketua MK dulu adalah ipar, kalau wakil presiden adalah anak, kalau gubernur adalah mantu, kalau wali kota adalah adik, kalau menteri adalah keponakan, ini negara apa? Ini negara apa? Jadi saya ingin mengingatkan kembali, ayo kembali pada kewajaran semuanya. Kalau tidak, cerita ini hanya mengulang, pemainnya berganti, tapi kelakuannya sama. Harap dicatat bahwa menjelang pembubaran Pertral pada waktu itu hampir saja digagalkan. Oleh siapa? Oleh yang punya kekuasaan. Apakah ini akan terjadi? Kita tunggu. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak demikian. Memberantas korupsi, menegakkan hukum, menegakkan keadilan itu lebih dari sekedar pidato membahana. Tapi harus dengan tindakan-tindakan nyata. Sahabat BN, di akhir pertemuan kita ini, mari kita saksikan apa kata seorang Faisal Assegaf. Saya sudah ngomong, nanti Jokowi itu turun dari kekuasaan, seluruh daftar kasus dia udah pegang. Dia sadar rakyat akan mendesak dia untuk masuk penjara. Kalau tekanan itu kuat, satu demi satu kasus akan dilepas. Tujuannya apa? Supaya dia tidak menjadi bidikan. Orang-orang di KPK itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. KPK minta untuk adili Jokowi. Saya mau lihat anak-anak muda itu panjat gedung KPK. Satu saja proposal. Adili Jokowi, Gibran, Kaisang, dan oligarki. Jangan kemana-mana dulu. Kenapa? Prabowo juga korban. Polisi korban, TNI korban, mahasiswa korban. Seluruh elemen bangsa korban kebiadaban. Tikus gorong-gorong Presiden Joko Widodo. Itu intinya. Penyampaian Faisal Assegaf ini benar-benar menohok dan
benar-benar ini seperti memperlihatkan kepada masyarakat betapa seorang Jokowi di dalam memimpin negara ini 10 tahun kepemimpinannya sebagai Presiden Kepala Negara Republik Indonesia. Namun terlepas dari semua ini, sahabat BN, kita tentu mengharapkan bagaimana agar ke depan Indonesia lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera rakyatnya. Itu saja keinginan rakyat. Bagaimana agar hukum bisa adil, bagaimana agar demokrasi bisa bertumbuh dan berkembang, dan bagaimana rakyat bisa sejahtera. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.